Film yang terinspirasi dari kisah nyata ekspedisi Franklin ini diawali dengan menampilkan dua orang pelaut sedang mencari dua kapal milik kerajaan Inggris beserta awaknya. Mereka menemui seseorang yang berasal dari suku asli Eskimo guna dimintai keterangan. Sejak berlayar pada tahun 1845, kapal Erebus dan Terror tidak pernah kembali. Tahun 1846, dua kapal milik kerajaan Inggris itu berlayar melintasi laut Arktik Kutub Utara untuk membuka jalur pelayaran baru menuju ke Asia. Sebagai informasi, HMS Erebus dipimpin oleh Kapten Sir John Franklin, sedangkan HMS Terror dipimpin oleh Francis Crozier. Namun secara umum, tongkat komando ekspedisi ini adalah Franklin, sedangkan wakilnya adalah Francis. Franklin dan para perwira lainnya sedang mengadakan makan malam bersama di kapal sebagai perayaan karena berhasil masuk ke area Laut Arktik. Lidah sapi dan premium whisky menjadi santapan mereka malam itu. Sementara hidangan sangat sederhana sekali dirasakan oleh anak buah kapal atau disingkat ABK di dek bawah. Tiba-tiba, ABK itu dibawa ke HMS Erebus agar mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Tak lama kemudian, salah seorang awak kapal Terror mengalami sebuah insiden akibat angin yang bertiup kencang dan kapal menabrak bongkahan. ABK yang tadi sakit sedang diperiksa oleh Dr. Stanley. Dia tidak menemukan tanda-tanda infeksi berbahaya. Itu artinya penyakit yang dialami ABK terbilang aman. Malam harinya si ABK itu ditemani oleh asisten dokter Stanley bernama Goodsir. Setelah itu, kejadian aneh pun terjadi. Kematian ABK seolah menjadi sebuah sinyal buruk bagi semua orang. Bagaimana tidak, masalah demi masalah terus terjadi sejak peristiwa kematian tersebut. Kini masalah baru yang harus mereka hadapi adalah laporan dari HMS Erebus, baling-baling kapal tersangkut es. Tidak ada solusi selain turun ke bawah dan memperbaikinya. Kapten Franklin menugaskan seorang marinir ekspedisi bernama Henry Collins untuk turun ke laut memeriksa baling-baling. Dalam ujaran motivasinya, Kapten Franklin mengatakan, "Jangan takut, Tuhan ada di mana saja." God lies in all realms. Sampai di bawah, Collins melihat balok es besar yang mengganggu laju putaran baling-baling kapal. Kemudian dia membersihkan baling-baling dari es menggunakan tongkat. Merasa lega karena sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Collins langsung diberi hadiah oleh lautan. Setibanya di atas kapal, Collins menunjukkan sikap kesatrianya sebagai seorang marinir. Sambil menegak whisky agar tidak mengalami hipotermia, Collins merahasiakan kepada semua orang tentang apa yang dia lihat tadi di laut. Melihat es yang semakin banyak, pergerakan kapal semakin lambat dan ditambah lagi tidak bisa putar haluan. Franklin memanggil semua perwira untuk rapat. Sang kapten berpendapat agar ekspedisi ini tetap diteruskan apapun yang terjadi. Dalam perjalanan, mereka nanti bisa berhenti sejenak di pulau terdekat atau bahkan mungkin di Pulau King William. Kurang setuju dengan usul kaptennya, Francis Crozier menyarankan untuk memindahkan semua bahan bakar HMS Erebus ke HMS Terror, lalu berlayar dengan kecepatan penuh agar bisa segera sampai ke Pulau King William sebelum musim dingin tiba. Sayang, meski etos Francis melebihi semua orang yang ada di sana, usulnya ditolak oleh Franklin dengan alasan sebagai kapten dia tidak bisa meninggalkan HMS Erebus dan eksekutif officer bernama James setuju dengan opini Franklin. Live, man.
or dead man. Penyesalan selalu datang terlambat. Mungkin itulah yang dirasakan oleh sebagian orang di kapal. 6 hari kemudian, seluruh lautan yang tadinya hanya pecahan es, kini berubah menjadi kumpulan es yang padat. Para ABK diperintahkan untuk menghancurkan es menggunakan belencong dan peledak, namun semua usaha tersebut sia-sia. Delapan bulan kemudian, HMS Terror dan Erebus masih di tempat yang sama. Franklin membagi anggota kru menjadi 2 tim, satu ke timur dan satunya ke barat untuk mencari pulau terdekat yang bisa mereka singgahi. Salah satu kelompok dipimpin oleh Graham Gore melihat ada es yang berbentuk seperti tebing. Itu adalah ombak lautan yang membeku, artinya di balik gletser tersebut pasti ada pulau. Dan benar saja, ketika mereka naik ke atas, mereka melihat hamparan pulau yang dipenuhi dengan bebatuan. Setelah meneropong ke depan, Graham melanjutkan perjalanan lalu melihat tumpukan batu milik Eskimo yang sudah kosong. Salah seorang anggota regu menuliskan surat dan memasukkan ke bebatuan Eskimo sambil berharap ada tim penyelamat yang membaca pesan itu. Sebentar lagi malam akan tiba. Tim Graham Gore memutuskan untuk kembali ke tempat mereka memarkirkan perahu logistik. Sampai di sana, mereka dikejutkan dengan kondisi perahu mereka yang sudah rusak. Ironisnya, tidak ada jejak kaki di sekitar sana. Sementara itu, di atas kapal, Franklin pergi menemui Francis di HMS Terror. Dia curiga dan menanyakan kepada wakilnya itu kemana saja selama ini, tidak pernah bergabung dalam rapat. Franklin sadar, sepertinya Francis tersinggung atas sikapnya yang menolak mentah-mentah saran terbaik dari wakilnya tersebut. Franklin menyesali sikapnya, kemudian Kapten ekspedisi pulang ke HMS Erebus dan melihat salah satu tim sudah kembali dari perjalanan sejauh belasan mil. Informasinya adalah tidak ada satupun gletser yang mencair. Malam pun tiba, Graham dan teman-teman memutuskan untuk menginap di sekitaran perahu logistik yang rusak. Tak lama kemudian, langit menurunkan hujan es yang cukup deras, sehingga memaksa mereka untuk berlindung di dalam tenda. Setelah hujan es reda, rombongan diganggu dengan suara-suara yang membuat mereka tidak nyaman. Awalnya mereka mengira suara itu ulah beruang kutub, namun ternyata Everyone, a rifle. He took it in the chest, sir. seorang wanita Eskimo sangat sedih melihat sang ayah mendapat luka tembak di bagian dada. Anggota tim bergegas mencari peralatan medis agar pria tua itu bisa diselamatkan, tapi tiba-tiba Goodsir teriak histeris. Dari kejauhan, semua orang di kapal menyaksikan kelompok mendiang Graham kembali seperti tergesa-gesa. Bukan karena kejaran dari monster kutub, tapi mereka ingin mengobati luka tembak pria Eskimo. Setibanya di dalam kapal, entah mengapa Stanley menolak untuk mengobati luka pria tua tersebut. Penolakan itu membuat putri pria Eskimo yang ada di sana menjadi panik. Akhirnya Goodsir yang mengambil alih tindakan medis. Setelah berusaha sekuat tenaga, pria Eskimo itu tidak bisa diselamatkan. Sang putri ingin segera mengeluarkan ayahnya dari kapal karena menurut hukum adat yang berlaku, orang Eskimo harus meninggal di atas es. James melarang si wanita membawa ayahnya, sementara itu Franklin memerintahkan kepada semua awak untuk membawa keluar dua orang Eskimo tersebut, tak senada dengan perintah Kapten ekspedisi. Francis sebagai satu-satunya orang yang bisa bicara bahasa Eskimo malah justru meminta agar si wanita dibawa ke kapalnya, HMS Terror.
Goodsir yang menyaksikan Graham dibunuh oleh monster kutub menceritakan kepada petinggi kapal bahwa dia melihat sesosok makhluk mirip beruang, tapi ukurannya lebih besar. Selain itu, hal aneh lain yang dia lihat adalah pria Eskimo yang tewas itu tidak punya lidah. Francis kembali ke kapalnya, lalu menemui si wanita Eskimo untuk menggali informasi tentang kabar yang sudah diterima sebelumnya dari Goodsir. Francis ucapkan permohonan maaf atas kematian ayah wanita itu, lalu Kapten HMS Terror memperkenalkan namanya dalam bahasa Eskimo, Agluka. Kemudian dia bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu diam saja. Akhirnya orang-orang di kapal memberinya nama Lady Silent atau wanita pendiam. Francis terus berusaha mengajak Lady Silent bicara. Kemudian si wanita membalas, "Jika kamu ingin menolong saya, tinggalkan tempat ini sesegera mungkin." Wakil kapten menjelaskan kepada Lady Silent tentang situasi mereka saat ini. Kapal baru bisa pergi setelah es mencair. ABK HMS Erebus sedang menyiapkan mayat pria Eskimo untuk dimakamkan. Mereka menemukan benda aneh seperti benda mistis atau jimat dari leluhur dari dalam pakaian pria tersebut. Setelah itu, semua benda milik sang ayah dikembalikan kepada putrinya. Lady Silent tahu kalau di antara semua benda itu ada yang kurang. Dia meminta kepada kru menggunakan bahasa isyarat, tapi kru menjawab tidak ada. Tak lama kemudian, mereka segera mengubur pria Eskimo dengan cara yang terbilang tidak layak. Sementara itu, Lady Silent yang sudah dilepas membuat lingkaran tak jauh dari kapal seperti suatu ritual. Francis datang menemui Franklin untuk kembali memberikan saran. Dia meminta izin kepada sang kapten untuk mengirimkan orang ke pos terdekat agar mereka bisa mendapat bantuan sesegera mungkin. Tapi sarannya kembali ditolak oleh Franklin sebab pos terdekat yang dimaksud itu berjarak 1.200 km, 3 bulan perjalanan. Penolakan tersebut malah memicu perdebatan antara keduanya. Menurut Francis, semua yang terjadi saat ini karena Franklin tidak mau mendengar sarannya tempo hari. Ucapan tersebut membuat kapten tersinggung, lalu mengutarakan kalau Francis tidak pernah pantas menjadi seorang kapten karena hobinya menenggak minuman keras. Sebagai orang yang taat agama, Franklin tegas mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah bisa menjadi teman bagi Francis, cukup sebatas rekan kerja saja. Francis yang sakit hati karena sarannya ditolak 2 kali dan disebut sebagai pemabuk segera menyusun strategi. Dia menghampiri nahkoda HMS Terror bernama Thomas yang merupakan teman baiknya. Francis meminta Thomas untuk menyiapkan beberapa orang untuk ikut pergi bersamanya mencari bantuan. Selain itu, Francis juga menulis surat pengunduran diri sebagai wakil kapten yang nanti akan diserahkan kepada Franklin. Sementara itu, setelah percakapannya dengan Francis, tak lama kemudian, Franklin menyusun siasat mendirikan tenda kamuflase untuk jebakan si monster kutub Thunbag. Para marinir juga sudah menyiapkan bangkai tikus sebagai umpan. Tak lama setelah sesi foto bersama di depan tenda, Thunbag muncul dan menyerang marinir. Aksi monster kutub tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menyerang orang yang sangat berpengaruh dalam ekspedisi itu, yakni James yang sampai di depan lubang hanya menemukan potongan kaki kanan Franklin. Kematian pria taat itu otomatis membuat Francis menduduki posisi kapten ekspedisi dan James sebagai wakilnya. Padahal sebelumnya hubungan James dan Francis tidak akur, bahkan keduanya sering terlibat saling sindir. Francis kini leluasa menjalankan rencananya bersama Thomas untuk menyiapkan tim pencari bantuan. Tak lupa, sang kapten baru itu menghadiri upacara kematian Sir John Franklin. These words are not mine. In his flight, Sir John. Marines!
Lady Silent sedang mengasah pisau, tiba-tiba terdengar suara beruang dari luar. Bahkan dia bisa melihat hembusan nafas hewan tersebut dari dalam. Seolah paham dan seperti peliharaan, hewan itu menyiapkan seekor anjing laut, persis di depan iglu Lady Silent sebagai menu santapan makan malam nanti. Pada malam hari, semua awak kapal kembali dikejutkan oleh serangan Thunbug yang menyerang 2 ABK. Satunya ditinggal di kapal dan satunya lagi dibawa pergi. Francis membawa 1 orang pengawal untuk menemaninya mencari ABK yang dibawa Thunbug dan akhirnya ketemu. Tapi naas, karena sekarang malah pengawal Francis yang jadi korban. Matahari sudah terbit, Francis mengadakan rapat dengan James. Karena ekspedisi ini sudah banyak memakan korban, Francis sudah tidak begitu berambisi lagi melakukan ekspedisi lintas Arktik. Satu-satunya keinginan Francis saat ini adalah membawa pulang semua awak dengan selamat. Sementara itu, James mengingatkan tentang semangat yang ditanamkan oleh mendiang Franklin bahwa ekspedisi ini begitu berharga bagi negara dan sebagian besar orang di kapal. Mereka ikut secara sukarela dan yakin bahwa ekspedisi ini akan berhasil. Tidak sama dengan Francis. Francis Crozier ikut perjalanan ini karena diminta oleh kerabat Franklin untuk mengawasi mantan kapten yang sudah tewas tersebut. Selain itu, sikap pesimis Francis menciptakan afirmasi negatif kepada semua orang di kapal. Itulah alasan mengapa James selama ini tidak begitu suka dengan Francis. Malam pun tiba, kembali yang mendapat tugas jaga kali ini adalah Hickey. Dia melihat ada orang di pinggir kapal. Ketika diperiksa lebih lanjut, kondisi mayat tersebut sangat mengenaskan. Selain itu, dari kejauhan, Hickey juga melihat Thunbug. Tak lama setelah James melaporkan kepada Francis tentang Lady Silent membangun rumah di dekat kapal, Hickey bersama 2 orang sudah membawa wanita Eskimo itu ke dek. Francis datang ke sana, membebaskan Lady Silent, membubarkan massa, dan kemudian mendengarkan alasan Hickey kenapa dia menangkap wanita tersebut. Hickey mengatakan kalau dirinya melihat Thunbug di dekat Lady Silent dan sepertinya memang Lady Silent lah yang mengirim makhluk itu ke kapal. Dia anggap teledor karena menjalankan tugas tidak sesuai instruksi dan membangkang atasan. Hickey diberi hukuman. All hands assemble! The point. Again. Masalah kembali timbul dari dek bawah. Seorang ABK mendapat perawatan medis dari Goodsir karena gusi di mulutnya berubah warna menjadi hitam keabu-abuan, mirip seperti orang diguna-guna. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Goodsir lanjut ke tugas berikutnya, mengantarkan makanan untuk Lady Silent yang sedang ditahan di HMS Erebus. Awalnya Stanley yang disuruh memberi makan Lady Silent, namun karena si dokter penganut ideologi rasis, dia menolak tugas itu. Akhirnya asistennya yang mengemban tanggung jawab tersebut, dan kebetulan Goodsir tertarik mempelajari bahasa Eskimo. Beberapa hari kemudian, Edward datang menemui James untuk menyampaikan beberapa pesan dari Francis. Sang kapten juga menitipkan salam kepada James dan maaf kalau dia tidak bisa hadir dalam rapat. Keluar dari ruangan James, Edward melihat Goodsir sudah mulai fasih berbicara bahasa Eskimo. Edward mau membawa Lady Silent ke HMS Terror, lalu Goodsir memaksa ingin ikut ke sana. Setibanya di kapal, Goodsir menemui dokter HMS Terror bernama McDonald dan menceritakan masalah gusi yang dialami oleh ABK Erebus. Si dokter pernah mendengar kasus ini sebelumnya. Menurut McDonald, penyakit itu bisa terjadi karena keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh timah pada saat proses pengemasan. Setelah itu, Goodsir dipanggil untuk menghadap Francis. Begitu juga dengan Lady Silent. Dengan kefasihannya berbahasa Eskimo, Francis menanyakan tentang makhluk yang menyerang mereka. Lady Silent menjawab itu adalah Thunbug, roh yang berwujud hewan. Lantas, bagaimana cara membunuh mereka? Tanya si kapten. Lady Silent tidak mau menjawabnya.
Di malam hari, giliran Thomas yang jaga malam dan sebuah kejutan pun terjadi. Thunberg hadir dan menghabisi petugas bersenjata di atas kapal. Setelah itu, Thunberg berhadapan dengan Thomas dan keberanian Thomas membakar Thunberg membuat awak kapal bisa menembak makhluk itu dengan jelas di tengah kabut salju. Saat kekacauan tersebut berlangsung, Francis melihat Lady Silent pergi dari kapal, kemudian Thomas yang masih hidup segera dibawa ke ruang medis. Sayang sekali, kaki milik teman dekat Francis itu harus diamputasi. Di tempat lain, Goodsir menemukan fakta kalau benar makanan di kapal terkontaminasi timah. Selain itu, kabar mengejutkan datang dari Francis yang menyerahkan jabatan kapten kepada James untuk sementara waktu karena saat ini dirinya sedang sakit. James sedang mengadakan rapat internal bersama para petinggi kapal soal stok makanan. Jika bisa berhemat dan menurut perhitungan, cadangan makanan di kapal akan aman selama 1 tahun ke depan. Meski demikian, kondisi makanan saat ini sedang tidak baik untuk dikonsumsi. Kemungkinan besar, banyak awak kapal yang kondisi tubuhnya menurun hingga jatuh sakit gara-gara mengkonsumsi makanan kaleng. Setelah meeting selesai, tinggallah Thomas dan James di ruangan. Pejabat kapten sementara itu menanyakan secara mendalam apa sebenarnya yang terjadi di ekspedisi Arktik. Sebagai informasi, Thomas, Francis, dan Franklin adalah pelaut veteran yang terbiasa mengalami situasi mengerikan dan mental mereka pun sudah teruji. Menurut Thomas, ketidaksetaraan soal makanan di kapal antara ABK dan pejabat menjadi salah satu faktor krusial. Meskipun demikian, menurut Thomas, James masih berkesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Goodsir sedang melakukan uji coba makanan kaleng kepada monyet kapal. Dia ingin meneliti lebih lanjut tentang penyakit yang beberapa waktu lalu menyerang ABK dan ternyata benar. Setelah sempat kejang-kejang dalam ruangan, monyet itu mati dengan kondisi gusi menghitam. Di luar kapal, tampak Lady Silent sedang menikmati makan malamnya. Lalu dia seperti sedang melakukan suatu ritual. Tak lama setelah itu, Lady Silent juga terdengar seperti memanggil roh ayahnya dan melakukan aksi yang sangat ekstrim. James memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan pesta di area kapal. Hal ini terbilang konyol jika mengingat cadangan makanan yang mereka punya. Namun ini semua dilakukan untuk menghibur dan mengembalikan semangat seluruh kru kapal. Pesta dimulai, semua kru bersukacita menikmati malam dan hidangan yang disajikan. Francis yang sebelumnya dalam keadaan sakit muncul dalam pesta. Dia awalnya tidak begitu suka dengan acara ini karena dianggap menghabiskan cadangan makanan. Lalu James mengatakan kepada Francis kalau besok dia dan awak kapal akan mengikuti saran kapten, yaitu berjalan ke pos bantuan terdekat. Tidak mau membuat anak buahnya seolah dijebak, Francis mengumumkan kabar tersebut dan tiba-tiba Lady Silent muncul. Stanley sudah di luar kendali, entah mabuk atau kesurupan, dokter kapal itu melakukan hal yang super gila alias di luar nalar. Kebakaran tersebut cukup banyak memakan korban jiwa. Yang sangat disayangkan adalah 2 dokter kapal, Stanley dan McDonald, tewas dalam insiden gila tersebut. Ahli medis utama dan satu-satunya kapal saat ini cuma Goodsir seorang. Semua orang tengah bersiap melakukan perjalanan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Francis melakukan briefing bersama beberapa orang, menjelaskan bahwa dalam perjalanan ini tidak semua orang ikut pergi, melainkan sebagian ada yang tetap tinggal di kapal menunggu tim penyelamat datang.
Membawa stok makanan dalam perahu kemudian melewati bongkahan es adalah hal yang paling berat dirasakan kru dalam perjalanan ini. Malam hari pun tiba, Goodsir berbincang-bincang dengan Collins. Karena mereka hanya berdua, Collins menceritakan pengalamannya ketika menyelam ke laut untuk memperbaiki baling-baling kapal. Ternyata yang dia lihat bukan hantu, melainkan mayat dari salah seorang ABK yang jatuh dan tenggelam di laut. Entah mengapa dia merasa sangat trauma kalau mengingat pengalaman tersebut. Pada keesokan harinya, semua orang bersiap untuk menyantap makanan kaleng yang sedang dihidangkan. Padahal sebelumnya, Goodsir menyarankan kepada Francis untuk jangan lagi memberikan asupan makanan kaleng kepada seluruh anggota. Tapi apa boleh buat, Francis tidak punya pilihan lain. Tidak ada hewan yang bisa diburu di sekitar sini. Terlihat Goodsir juga melarang Lady Silent untuk menyantap makanan kaleng. Aksi tersebut dipergoki oleh Hickey. Tak lama setelah itu, penjaga mengajak Francis dan membawa sang kapten ke sebuah lokasi. Mengejutkan, tim ekspedisi pertama yang pernah dikirim Francis untuk pergi ke pos bantuan terdekat ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Who else has seen this? Or knows? Our rescue. Setelah melihat kondisi tersebut, Francis tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dia juga meminta kepada para penjaga untuk merahasiakan apa yang sudah mereka lihat barusan. Pasukan terus berjalan hingga dihadapkan oleh sebuah bukit gletser, tapi sepertinya mereka bisa bernafas lega karena di balik gletser tersebut para pasukan sudah sampai ke daratan luas. Francis jalan bersama marinir berpangkat letnan bernama Edward. Tiba-tiba, seorang sersan datang menghampiri mereka. Dia meminta tambahan senjata untuk pasukan yang sedang berjaga dan merekomendasikan Hickey masuk ke dalam regu. Francis yang mendengar permintaan tersebut langsung menolak dengan tegas. Sang kapten punya alasan sendiri untuk menolak rekomendasi dari sersan itu. Malam harinya, kegaduhan terjadi. Lagi-lagi entah kesurupan atau serangan panik, seorang pria ingin mengakhiri segalanya dengan cara mengambil senjata. Francis datang dan mencoba menenangkan suasana hati pria itu, lalu No one is gonna put you down. No one fire! No one fire! Weapons down. Lower your weapon. Pagi harinya, tampak Collins yang gelisah dan mungkin tidak bisa tidur karena melihat insiden tadi malam dalam tenda lainnya. Francis mengabarkan kalau makanan kaleng sudah tidak sehat untuk dikonsumsi. Berhubung mereka sudah di daratan, Francis membentuk tim pemburu hewan. Tim mulai bergerak dan Hickey tergabung di sana. Kemudian, tim dibagi dua. Di tengah perjalanan, tim Hickey bertemu dengan rombongan orang Eskimo. Salah seorang anggota berpangkat letnan menghampiri rombongan suku asli wilayah tersebut. Tak disangka, warga Eskimo sangat bersahabat. Ketika anggota tim meminta makanan, mereka pun langsung memberikannya. Setelah itu, letnan kembali ke tim untuk memberitahu mereka tentang pengalaman bertemu dengan orang-orang Eskimo. Setibanya di lokasi terakhir tim, pria tersebut tak menyangka apa yang dilihatnya. Hickey bertindak di luar nalar. Perilaku Hickey sangatlah keji. Dia kembali ke camp dengan mengatakan bahwa dirinya diserang oleh rombongan Eskimo. Francis tidak serta-merta percaya cerita tersebut. Tim pemburu satunya datang dan mengaku sudah menghabisi orang-orang Eskimo yang dituduh membunuh awak kapal. Untuk membuktikan, mayat letnan marinir yang bernama Irving itu dibawa ke tenda medis. Lady Silent datang ke sana dan mengatakan kalau orang Eskimo tidak mungkin melakukan perbuatan itu. Selanjutnya, Francis datang ke TKP dan melihat orang-orang Eskimo itu sudah tergeletak tak bernyawa. Lady Silent mengenali dan mengatakan bahwa mereka adalah teman-temannya. You'll
berarti. Kembali ke camp, rupanya Hiki sedang merencanakan sesuatu. Dia mulai mengarang cerita bahwa dia adalah korban. Selain itu, dia juga mengatakan kalau orang-orang Eskimo itu akan datang ke camp untuk membalas dendam. Bermodalkan cerita fiktif tersebut, rekan Hiki datang menemui seorang sersan yang punya akses ke gudang senjata. Sersan itu termakan cerita bohong, lalu memberikan sekitar 20 pucuk senjata kepada Hiki dan rombongan. Terungkap sudah motif Hiki yang sebenarnya. Dia sedang merencanakan pemberontakan. James melaporkan kejadian ini kepada Francis. Kemudian James juga melarang Lady Silent untuk ikut bersama mereka ke camp agar tidak dibunuh oleh Hiki dan kawan-kawan. Francis mengambil sikap, dia menyuruh Lady Silent untuk segera pergi dan kembali ke rombongan Eskimo. Sementara Goodsir tampak sedikit galau melepas kepergian Lady Silent. Sepertinya pria itu jatuh cinta kepada wanita Eskimo tersebut. Francis dan rombongan sudah kembali ke camp. Dia sangat yakin Hiki adalah seorang pembunuh. Kapten meminta Goodsir melakukan otopsi, dan benar saja dalam perut Irving terdapat sepotong daging anjing laut yang masih utuh. Tanpa pikir panjang, Francis segera menyiapkan hukuman gantung untuk Hiki dan para pengikutnya. Francis menyampaikan pidato yang cukup panjang pada saat acara hukuman Hiki. Setelah dia selesai, giliran pemuda keji itu yang menyampaikan kata-kata terakhir berupa pesan rahasia berbau kalimat propaganda. Di hari Franklin wafat, Hiki sempat menyelinap lalu membaca isi surat pengunduran diri Francis. Isi surat menyebutkan kalau Francis berniat pergi meninggalkan kapal menuju ke pos atau pulau terdekat secara diam-diam. Belum selesai pidato Hiki, tiba-tiba What is that? situasi di camp kacau balau. Tunbak menghabisi satu persatu pasukan Francis. Sementara itu, Hiki yang sudah berhasil bebas dari hukuman gantung segera kembali menyiapkan formasi bersama antek-anteknya, mengambil senjata dan meninggalkan tempat tersebut. Sementara James menghantam Tunbak dengan peluru meriam. Terakhir, Collins, si pemuda yang pernah memperbaiki baling-baling kapal itu, tampak seperti orang gila. Kemudian jiwanya menjadi santapan Tunbak. Di kota, istri mendiang Kapten Franklin sedang melakukan penggalangan dana untuk melakukan pencarian seluruh awak HMS Terror dan Erebus yang sudah dianggap hilang karena bertahun-tahun tak kembali dan tak ada kabar. Kembali ke awak ekspedisi lintas Arktik, kini tim pecah menjadi dua kubu Francis dan kubu Hiki. Francis tak menyangka Goodsir lebih memilih pergi bersama rombongan Hiki ketimbang bergabung dengan pasukannya. Tidak diketahui persis apa alasan pria itu. Perjalanan semakin melelahkan. James tampak sudah sangat tak berdaya melakukan long march karena penyakit menggerogoti tubuhnya akibat keracunan makanan kaleng, haus, lapar, ditambah rasa lelah yang luar biasa. Francis yang sudah akrab dengan wakilnya itu merasa sangat sedih melihat kondisi James. Karena ingin bebas dari kesengsaraan, James meminta Franklin untuk melakukan sesuatu. James, are you certain? Pasukan Hiki juga mengalami nasib serupa. Teman karib Hiki, Gibson, menderita penyakit yang mirip dengan James. Goodsir sudah memeriksa kondisinya, namun tidak ada harapan hidup apalagi sembuh. Hiki langsung mengambil sikap agar tidak menjadi beban para anggota lain, sekaligus menyudahi penderitaan sahabatnya itu.
Lady Silent tampak sedang mengunjungi pria yang serumpun dengannya. Si pria mengatakan kehadiran rombongan awak kapal di sini membuat semua hewan darat menjadi kabur, hingga mereka tidak bisa berburu apapun selain hewan laut. Kemudian dia juga menyampaikan kepada Lady Silent, semenjak ayahmu mati, Tunbak sudah menjadi milik kamu. Dari percakapan ini terungkap bahwa ayah Lady Silent adalah seorang ahli spiritual suku Eskimo yang menjaga masyarakatnya lewat jalur mistis. Nakoda HMS Terror, Thomas, sudah sangat putus asa dengan situasi saat ini dengan kondisi kakinya yang semakin hari semakin membusuk. Dia menyampaikan sebuah rencana kepada Francis sekaligus minta izin agar diperbolehkan menjadi umpan Tunbak supaya tidak menyerang rombongan perjalanan. Awalnya Francis dengan tegas menolak, tapi setelah itu mereka berdua sama-sama menghibur diri dengan cara tertawa yang disertai kehangatan. Round me a few times. Goodsir dapat instruksi penting dari Hickey, yakni memotong bagian tubuh Gibson agar bisa dimakan oleh para anggota tim yang sudah sangat kelaparan. Goodsir semula menolak, tapi dia kembali berpikir keras bahwa tindakan ini bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Akhirnya, Give me 40 minutes. Francis, Edward, dan satu orang anggota marinir sedang melihat ke arah sekitar. Tiba-tiba mereka dapat kepungan dari pasukan Hickey. Satu anggota ditembak, sementara Edward dan Francis selamat. Sang kapten disandera oleh anak buah Hickey, sementara Edward diberi amanah oleh Francis untuk memimpin pasukan meneruskan perjalanan. Francis dipukul sampai babak belur oleh pasukan Hickey. Setibanya di camp, Hickey memerintahkan Goodsir untuk merawat luka sang kapten. Sampai di tenda medis, Goodsir menyampaikan, jangan mau apabila Hickey menawarkan daging. Jika dipaksa, santap bagian telapak kaki saja. Goodsir sendiri sampai saat ini tidak menyentuh daging yang dipotong itu. Tak lama setelah itu, Goodsir sudah sangat tidak tahan dengan segala macam situasi di sana, sampai akhirnya nekat mengakhiri segalanya. Hickey yang menyandera Francis terus melakukan perjalanan sampai akhirnya berhenti di suatu tempat. Hickey mengucapkan kalimat-kalimat umpatan seperti orang yang sedang berkhotbah, lalu tiba-tiba dari kejauhan, Tunbak menghabisi satu persatu pasukan Hickey. Sementara pria keji itu santai tanpa rasa takut melihat monster kutub. Kemudian Hickey mempersembahkan lidahnya, sama persis seperti yang dilakukan Lady Silent untuk Tunbak, tapi hasilnya malah setelah kenyang menyantap orang-orang di sana, Tunbak melemah. Sepertinya monster itu ikut keracunan karena memakan orang-orang yang sudah terkontaminasi timah pada makanan kaleng. Selang beberapa waktu kemudian, Lady Silent datang menemui Tunbak. Wanita itu melihat monster milik ayahnya itu sudah mati. Di antara semua mayat, hanya Francis yang selamat. Tangannya terikat rantai yang sulit dilepas. Mau tidak mau, Lady Silent harus memotong tangan si kapten, lalu membawa tubuhnya. Tak jauh dari lokasi tersebut, Lady Silent melihat kamp bekas persinggahan Hickey dan rombongannya. Dia melihat Goodsir, sepertinya Lady Silent juga menaruh hati kepada pria ahli bedah itu.
Hari demi hari berlalu, kondisi Kapten Francis berangsur pulih. Selama ini Lady Silent lah yang merawatnya dengan baik. Karena kondisi sudah kembali fit, dia pergi untuk mencari pasukannya di sekitaran lokasi terakhir mereka berada dulu. Kelompoknya yang dipimpin Edward, semuanya tewas, sementara Edwardnya sendiri ditemukan masih hidup dengan kondisi wajah penuh piercing. Kemudian dia hanya menyampaikan sedikit kata dan Lady Silent mengantar Francis ke kamp Eskimo dan menemui kepala sukunya. Sang kapten disambut ramah oleh kepala suku tersebut. Kemudian pria yang memakai jubah bulu itu menanyakan apa rencana Francis selanjutnya. Bila ingin pergi, maka pergilah pada saat musim semi. Selama musim dingin, sebaiknya tinggal bersama mereka. Francis sangat tidak menyangka suku Eskimo sangat baik meski pasukannya sudah membunuh Tunbag. Keesokan harinya, Francis yang merasa banyak hutang budi kepada Lady Silent mendapat kabar dari kepala suku bahwa dia sudah pergi dari camp. Kini Lady Silent benar-benar hidup sendiri, tidak ada lagi ayah, tak ada lagi Tunbag. Francis panik, segera mencari wanita Eskimo tersebut. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1850, dua anggota tim anggota penyelamat sampai di kamp Eskimo. Mereka mau menemui kepala suku. Sebelum kepala suku bertemu dua orang tersebut, Francis menyampaikan sebuah pesan. Suruh mereka segera pulang, jangan pernah lagi melintasi area ini. Di sini tidak ada jalur ke Asia. Semua kapal sudah hilang dan kami semua sudah mati. He was dying. The ships are gone. Tell those who come after us not to stay. Tell them we are gone. Dead. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @kugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!